Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, di kesempatan pada hari Minggu ini, di tahun yang baru, kita masih boleh menerima anugerah Tuhan, sehingga kita masih bisa bersama-sama bertemu melalui via daring untuk beribadah Pelkat Persekutuan Teruna. Seperti biasa, sebelum memulai ibadah pada hari ini, adik-adik dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu Allah Bapa yang penuh kasih untuk setiap karunia, anugerah dan rahmat Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur ya Tuhan karena hanya anugerah dan cinta kasih Tuhan saja kami masih boleh menikmati hari baru pada minggu ini ya Bapa. Ketika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami mohon agar kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menuntun ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, sehingga ibadah kami hari ini boleh memuliakan nama-Mu saja. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat, jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang bisa mengganggu ibadah kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mohon ampun atas begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita angkat lagu pujian yang terambil dari NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saat
kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 18 ayat 31 sampai 35. Silakan adik-adik disiapkan bacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 18 ayat 31 sampai 35. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab, siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ernest. Kepada Kak Ernest dipersilahkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Kakak harap kabar adik-adik baik, dan di tahun baru ini kakak harap adik-adik punya resolusi untuk 2021 yang lebih baik lagi, dan adik-adik dapat belajar dari pengalaman di tahun 2020. Untuk pada minggu hari ini, pada firman hari ini, mari kita buka dulu dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Jika sudah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berkenan Tuhan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini ya Bapa, di tahun baru ini ya Bapa, dan kami sungguh-sungguh berterima kasih ya Bapa, dan juga memberikan kami kesehatan sampai hari ini ya Bapa. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, berkatilah kami ya Bapa, terutama bukakanlah pintu hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami mendoakan untuk adik-adik yang mungkin pada saat hari ini tidak bisa mengikuti ibadah pada minggu ini ya Bapa, berkatilah mereka ya Bapa, mungkin dalam keadaan kurang sehat ya Bapa, sembuhkanlah ya Bapa, dan berkati mereka agar mereka dapat bersatu dan bersekutu pada hari-hari yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, akan kakak bacakan dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Begini firman Tuhan. Perjanjian Allah denganmu. Lalu Allah memberkatimu dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Amin. Oke adik-adik, kira-kira ada yang tahu ya isi firman kita pada hari ini apa, dan kira-kira ada yang bertanya-tanya kira-kira apa sih Kak pada hari Minggu ini, kira-kira dan tujuannya itu apa gitu kan.
kakak jelaskan dulu. Pada minggu ketiga kali ini ada 3 poin yang harus adik-adik pahami. Yang pertama, menyebutkan janji Allah kepada manusia melalui Nuh dan anak-anaknya. Nah, pada Kejadian 9 ayat 1-10 ini Allah berjanji kepada Nuh bahwasanya bisa dilihat di ayat 8-10. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Nah, ketika adik-adik sudah baca, pada perjanjian kali ini adalah perjanjian ketika Nuh, kalau kita tahu ceritanya, dia membuat bahtera besar ya, dan menyelamatkan manusia dan segala isinya di bumi, dan terjadilah air bah. Nah, ketika air bah itu mereda, maka Allah berjanji kepada Nuh dan keluarganya bahwasanya tidak akan ada lagi bencana untuk kita manusia berupa air bah. Seperti itu. Jadi istilahnya ketika kita terkena bencana, maka kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan Allah. Seperti itu. Yang kedua, mengetahui janji Allah untuk manusia pada masa kini melalui firman-Nya dalam Alkitab. Nah, yang kedua ini menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah perjanjian Allah kepada kita manusia-manusia zaman sekarang ya, di masa kini. Pasti adik-adik bertanya, Kak, di masa kini emang ada air bah gitu kan? Di masa saat ini memang ada bencana apa gitu untuk manusia gitu kan, kalau kita baca Alkitab segala macam ya. Tetapi berbeda adik-adik, dalam artian semisal kita jumpai di tahun 2020 nih ya, udah hampir setahun yang kita mau lewati, bahkan sudah setahun ya kita lewati sampai hari ini ya. Itu kan terdapat sebuah pandemi ya adik-adik. Nah, ketika adik-adik berpikir bahwa wah pandemi ini kan kita nggak bisa keluar, nggak bisa misalnya untuk perekonomian tidak bisa cari nafkah, atau misalnya untuk adik-adik bisa bermain dengan teman-teman, atau bahkan tidak bisa untuk bersekolah lagi gitu. Tapi ada satu sisi yang perlu kita yang perlu kita gali, dalam artian kita harus mencari sudut pandang lain. Sudut pandangnya apa? Ketika kita dihadapkan dengan pandemi, puji Tuhan, kakak lain yang lain dan adik-adik pun memperoleh keselamatan. Berupa apa? Keselamatannya yaitu kesehatan. Jadi puji Tuhan kita dijauhi dari penyakit COVID apa segala macam gitu kan. Dan sampai di tahun baru ini pun kita masih diberi nafas kehidupan sampai sekarang. Seperti itu adik-adik untuk di masa kini. Dan juga semisal mungkin ada pengalaman pribadi adik-adik, janji Allah berupa janji Allah kepada manusia. Misalnya semisalnya apa ya? Oke, jadi contoh simpelnya deh. Contoh simpelnya adalah ketika adik-adik rajin berdoa, baca Alkitab, ke gereja dan menjalankan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan kepada adik-adik sebuah keselamatan. Itu salah satu contoh kecilnya seperti itu. Itu poin kedua. Dan yang poin ketiga, berkomitmen untuk hidup percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, ini ketika kita sudah mengetahui dan kita sudah menjalani, maka kita harus berkomitmen. Nah, ini bagian yang terpenting adik-adik. Komitmen itu memang mungkin dalam pikiran adik-adik, Kak, komitmen itu gak gampang loh, gini. Nah, ini adalah sebuah tantangan untuk kita, untuk di manusia zaman sekarang, di manusia zaman modern, untuk berkomitmen apa? Komitmen dalam artian, contoh simpelnya ya, untuk adik-adik rajin berdoa, membaca Alkitab, seperti itu. Ketika adik-adik, di tahun baru ini saya akan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Nah,
ketika adik-adik memang awalnya gampang untuk mengucapkan ayo kita baca dari awal sampai akhir gitu, tapi ketika adik untuk berkomitmen itu hal yang paling menantang untuk adik-adik dan terutama juga untuk kakak gitu. Nah, jadi poin ketiga ini diharapkan adalah adik-adik untuk berkomitmen untuk hidup percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Itu aja untuk adik-adik. Nggak banyak-banyak. Tuhan hanya minta adik-adik taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah, tidak lebih. Seperti itu. Ketika adik-adik tanya caranya gimana, ya caranya tadi, lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, kira-kira adik-adik ada yang tanya nggak, Kak? Janji Allah kepada manusia, kira-kira ada apa aja ya Kak? Gitu. Ketika adik-adik bertanya seperti itu, ada jawabannya. Yang pertama adalah Allah memberkatimu secara berlimpah dengan penganugerahan tanah yang amat luas dan janji akan pertambahan jumlah manusia yang sangat banyak. Nah, ketika air bah itu surut, Allah menjanjikan kepadamu adalah sebuah tanah yang luas dan bisa diartikan sebagai tempat tinggal untuk Nuh, dan diartikan ke kehidupan sekarang adalah tempat tinggal untuk kita bisa tinggal di rumah yang memadai, mumpuni dan sebagainya. Dan yang kedua adalah ada penganugerahan kuasa atas segala binatang yang hidup di bumi. Ketika tadi kita baca di pasal 9 ini, di ayat 2 sampai yang keempat itu merupakan perjanjian Allah kepada Nabi Nuh, berupa penganugerahan kuasa. Jadi kita dianugerahkan sebuah kuasa untuk menguasai binatang-binatang, dalam artian seperti ini. Kita harus menyayangi binatang dan kita harus merawat, atau bahkan mungkin kalau misalnya ada beberapa binatang-binatang, hewan-hewan yang menjadi makanan kita seperti ayam, sapi, atau kambing dan sebagainya. Itu tidak apa-apa, teman-teman. Tidak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah sekarang memperluas pengagungannya kepada manusia, yaitu memperbolehkan memakan daging. Nah, ini teman-teman, ketika udah surut, ketika udah diberi tanah oleh Tuhan dan diberi kuasa dari Tuhan kepada Nabi Nuh untuk menguasai segala isi di bumi. Ketika sudah menguasai, maka Tuhan juga memperbolehkan kita memakan daging. Tapi ingat, memakan daging tidak semua ya teman-teman. Manusia diperbolehkan memakan daging sama bebasnya dan sama amannya seperti memakan siaran hijau. Nah, ketika kita baca di ayat yang keempat, itu hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Jadi ketika kamu makan, misalnya makan daging yang belum matang terus dibunuh hidup-hidup terus langsung kamu makan, itu nggak boleh. Tapi kalau di zaman sekarang melalui ada proses pematangan dulu, dimasak dulu dan sebagainya, baru kalau boleh makan. Seperti itu adik-adik. Nah, ketika semua ini sudah dilalui, ketika semua ini sudah adik-adik dengarkan tadi, di akhir pasti ada namanya tugas dan tanggung jawab yang harus dijalani. Balik lagi adik-adik, ketika adik-adik sudah mendapatkan janji Allah dan sudah berjanji dan untuk berkomitmen kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, ada tugas dan tanggung jawab yang harus adik-adik lakukan. Contoh kecil, misalnya tugasnya adalah semisal berbuat baik. Itu nggak terlalu sulit, nggak terlalu rumit untuk adik-adik berbuat baik kepada teman-teman. Mau itu teman itu jahat kepada kita, mau itu teman itu hanya mau enaknya aja, atau teman itu hanya mungkin ada juga yang membalas budi kepada kita. Tapi
ada tugas yang harus adik-adik jalani seperti itu. Contoh salah satu contohnya. Dan untuk tanggung jawab dalam artian seperti ini, setiap perbuatan kecil yang adik-adik lakukan itu pasti ada tanggung jawabnya. Ketika adik-adik sudah berkomitmen, maka ada tanggung jawab lebih di situ. Ketika adik-adik contohnya seperti ini, ketika adik-adik melihat teman lagi kesusahan atau mungkin jatuh, hal simpelnya biasanya gitu ya, kalau misalnya teman jatuh kita nggak nolongin, tapi kita ketawain dulu baru kita tolongin, ya kan? Tapi ketika adik-adik melihat teman yang jatuh kita tolongin, nah itu sebuah tindakan yang mulia gitu. Kecil tanggung jawabnya yang adik-adik pikul ketika adik-adik melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan berbuat baik, ya seperti itu. Tapi ketika adik-adik melakukan sebaliknya, ya kakak harap jangan seperti itu. Oke. Kakak harap di tahun baru ini, di live streaming ini, kalau bisa ya kolom komentarnya jangan dinonaktifkan, diaktifkan. Jadi kakak pengen tahu nanti kalau misalnya kolom komentarnya aktif, kakak pengen tahu siapa yang hadir, dan ketika ada yang mau ditanyakan tanyain aja, nggak apa-apa di situ. Nanti kakak usahain, kakak akan jawab sebisa kakak. Nanti kalau misalnya nggak bisa kakak jawab, nanti kakak tanya sama Bu Pendeta, oke? Sekian dari firman hari ini. Kakak ucapkan terima kasih, dan jangan sampai bosan-bosan ya nungguin PT ini segera berkumpul lagi. Dan kakak harap adik-adik sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, stay safe, pakai masker, cuci tangan, dan makan secukupnya, minum vitamin, dan juga jangan lupa komitmen kita kepada Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pada saat ini kita masih boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh kita dengar pada hari ini boleh menjadi sukacita yang baru bagi kehidupan kita, dan kita boleh senantiasa dimampukan untuk melaksanakan kehendak firman Tuhan bagi dalam kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan. Cinta
Warta PT, Minggu 3 Januari 2021, kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini, tahun anugerah Tuhan ini, kita bisa menjalani kehidupan di hari-hari anugerah Tuhan dengan penuh sukacita dan tetap semangat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak layan yang boleh turut ambil bagian dalam peribadahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kami juga berterima kasih kepada adik-adik yang bisa mengambil bagian dalam ibadah hari ini melalui kanal YouTube. Kiranya di minggu-minggu yang akan datang kita berharap semoga kita bisa bertemu secara offline dan kita bisa beribadah di gereja. Untuk selanjutnya di minggu yang akan datang juga masih dilakukan ibadah melalui kanal YouTube GPIB. Kiranya kita semua tetap setia untuk tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat kepada adik-adik yang berulang tahun. Kiranya di pertambahan usianya Tuhan Yesus boleh memberkati selalu kehidupannya. Sekian Warta PT pada hari ini. Amangan pengutusan hari ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nyanyian amanat pengutusan kita ambil dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Teman-teman, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.